Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah. Puding susu karamel jadi buruan pecinta kuliner manis. Menyambut hari ulang tahun ke-80, Polri gelar Pasar Rakyat. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita ke berita pertama pemirsa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengumpulkan 43 kepala daerah untuk melakukan rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah yang membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial di 43 kabupaten kota. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah membahas perluasan proyek percontohan digitalisasi penyaluran program bantuan sosial di 43 kabupaten kota. Kemendagri mengumpulkan 43 kepala daerah baik yang hadir secara langsung ataupun melalui Zoom untuk membahas hal tersebut. Menurut Mendagri Republik Indonesia Tito Karnavian, bahwa percepatan ini diproyeksikan menjadi fondasi menuju penerapan government teknologi secara nasional. Rapat percepatan ini digelar atas inisiatif Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan guna membahas perluasan implementasi digitalisasi government teknologi yang sebelumnya telah diuji coba di Kota Banyuwangi. Kemendagri telah menargetkan implementasi program tersebut pada 43 kabupaten kota sebagai tahap awal sebelum nantinya akan diperluas ke seluruh wilayah di Indonesia. Hari ini kita melaksanakan rapat dalam rangka sebetulnya masuk percepatan untuk transformasi digitalisasi pemerintah yang kita kenal kadang-kadang dengan istilah government technology atau e-government, electronic government. Layanan publik yang berbasis pemerintahan yang berbasis digital. Nah, salah satu leg yang satu langkah ya yang dikerjakan adalah piloting untuk perlindungan sosial, dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua yaitu Bapak Jenderal Luhut Panjaitan di Banyuwangi beberapa waktu yang lalu. Nah, kali ini kita melebar ke 43 kabupaten kota. Saya selaku Mendagri mendukung beliau untuk mengkoordinasikan teman-teman pemerintahan daerah. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa software dari sistem digitalisasi bantuan sosial ini dirancang oleh anak-anak Indonesia dengan menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sistem ini akan menggabungkan 27.000 aplikasi milik kementerian lembaga sehingga tidak memakan banyak biaya untuk pembuatannya. Dan yang terakhir, semua program ini softwarenya dibuat oleh anak-anak Indonesia. Jadi tidak ada kita membeli atau mengimpor software sehingga membuat cost yang tinggi. Sampai hari ini anggarannya ini sangat-sangat terbatas. Bukan terbatas tidak diadakan pemerintah, karena ternyata tidak perlu mahal-mahal. Kita hanya menggunakan apps yang 27.000 ada di seluruh kementerian lembaga. Itu mulai sekarang sudah bersatu. Dan saya mohon doa restu dari semua teman-teman sehingga negeri kita ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kita itu akan kurang korupsi dan akan menghemat. Bansos akan tepat target. Rapat Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah diadakan dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan digital public infrastructure. Dari Jakarta, Riswanto Ahmad, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong menegaskan Komisi 2 saat ini memprioritaskan pembahasan rancangan undang-undang pemilu.
Bahtra menjelaskan pembahasan RUU Pilkada belum masuk ke tahap pembahasan meski DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra menyatakan pembahasan RUU Pemilu menjadi fokus utama Komisi 2 karena masuk dalam program legislasi nasional tahun 2026 dan menjadi penugasan dari pimpinan DPR. Menurutnya pembahasan RUU Pilkada belum menjadi agenda karena Komisi 2 masih berkonsentrasi menyelesaikan RUU Pemilu. Yang pertama kami ini ingin menegaskan bahwa tentu kami menghormati, menghargai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi fokus kami saat ini kan di DPR yang masuk prolegnas di tahun 2026 ini adalah pembahasan RUU Pemilu. Jadi terkait dengan pembahasan RUU Pilkada, kami belum sampai kepada tahap sana. Bahtra juga menambahkan Komisi 2 akan mengedepankan partisipasi publik dalam penyusunan RUU Pemilu, mulai dari akademisi, pegiat kepemiluan, masyarakat, hingga partai politik akan dilibatkan untuk memberikan masukan agar regulasi yang disusun mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Isu keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat di tengah dinamika politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Partai Gerindra menegaskan komunikasi keduanya tetap berjalan dengan baik. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtra Banong membantah adanya keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Bahtra, hubungan keduanya tetap harmonis dan komunikasi masih terjalin dengan baik. Ia menilai berbagai pertemuan maupun komunikasi yang terjadi belakangan menjadi bukti tidak adanya persoalan di antara kedua tokoh tersebut. Bahtra juga menyinggung kunjungan Didit Hedi Prasetyo ke kediaman Joko Widodo sebagai salah satu bukti hubungan yang tetap terjaga. Selain itu, Bahtra menegaskan Presiden Prabowo selama ini tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para mantan presiden maupun mantan wakil presiden sebagai bentuk penghormatan kepada para pemimpin terdahulu. Saya pikir komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik aja ya. Terakhir kan kita lihat ya, Mas Didit, putra Pak Prabowo juga berkunjung ke kediaman Pak Jokowi. Artinya selama ini juga komunikasinya baik-baik aja dan Pak Prabowo tentu menghargai pemimpin-pemimpin terdahulu tanpa terkecuali siapapun ya. Semua mantan-mantan presiden komunikasinya baik, mantan-mantan wakil presiden pun komunikasi Pak Prabowo dengan beliau-beliau baik semuanya. Jadi saya pikir tidak ada sesuatu yang menjadi masalah lah, menjadi problem. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 resmi meluncurkan film edukasi berjudul Senja di Pelangi. Film ini hadir sebagai media edukasi untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental serta berbagai persoalan yang dihadapi remaja di era digital. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta 3 bersama gerakan Aku Sahabatmu resmi meluncurkan film edukasi Senja di Pelangi melalui acara Grand Launching di CGV FX Sudirman, Jakarta. Film ini mengangkat berbagai isu yang kerap dihadapi generasi muda, mulai dari kekerasan berbasis gender online, kesehatan mental, toxic relationship, body shaming, hingga pentingnya keberanian untuk mencari pertolongan saat menghadapi masalah. Dengan pendekatan cerita yang dekat dengan realitas kehidupan remaja, film ini diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya lingkungan yang aman dan suportif bagi generasi muda. Acara peluncuran dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari pejabat pemerintah, akademisi, organisasi profesi, pelajar, mahasiswa, hingga insan perfilman dan media. Wakil Menteri Transmigrasi Boki Ratunita Budi Susanti mengapresiasi kehadiran film ini yang dinilai mampu menjadi media edukasi efektif untuk meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental remaja. Bahkan saya berharap bahwa Aku Sahabatmu ini menjadi sebuah founder yang akan bekerja sama dengan pemerintah, dengan institusi terkait seperti pemberdayaan perempuan, ibu dan anak, dan juga Komdigi, dan juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kepolisian, dan lain sebagainya. Dan kami berharap bahwa dengan adanya film ini mengedukasi bukan hanya remaja,
tetapi kita sebagai orang tua bahwa mereka bukan hanya sekedar diberikan makanan secara fisik saja, tapi tugas orang tua khususnya adalah membantu kepada anak-anaknya bagaimana sehat secara mental dan juga spiritual. Film ini tidak hanya sekedar cerita, tapi ini adalah sebuah film yang memberikan sebuah narasi besar tentang kebijakan pemerintah, khususnya di sektor kesehatan, memberikan perhatian terhadap kesehatan remaja, dan ini adalah anak-anak Indonesia sebagai investasi di masa depan. Dan film ini juga akan memberi pesan bahwa film ini tidak hanya bercerita tentang anak remaja di perkotaan, setting sosialnya, tapi kemudian film Senja di Pelangi memberikan pesan penting bahwa kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, kemudian Poltekkes, Kemenkes 3, kemudian juga dengan jaringan semuanya, termasuk dengan gerakan Aku Sahabatmu. Sementara itu, produser film sekaligus founder gerakan Aku Sahabatmu, Hetty Astri, menegaskan bahwa film Senja di Pelangi dibuat bukan untuk tujuan komersial, melainkan sebagai bentuk edukasi dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui film ini, penyelenggara berharap terbuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai kesehatan mental, pencegahan kekerasan berbasis gender online, serta pentingnya membangun hubungan yang sehat di kalangan remaja. Film Senja di Pelangi diharapkan menjadi media pembelajaran yang mendorong kepedulian sosial serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang remaja Indonesia. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, 6 tahun penantian, band legendaris The Changcuters akhirnya merilis album terbaru berjudul Wouma. Tak hanya itu, salah satu personil, Kibil, membagikan lagu mana yang diisi dengan vokal sang gitaris dari The Changcuters, dan berikut ini informasi selengkapnya. Album Wouma yang baru saja dirilis oleh The Changcuters berisikan 11 lagu sudah dapat dinikmati oleh para pendengar. Tria sebagai vokalis utama The Changcuters senantiasa memberikan performa terbaiknya di album Comeback milik mereka kali ini. Terdapat sedikit perbedaan di album kali ini karena bukan hanya Tria yang menjadi vokalis utama, melainkan sang gitaris yang akrab disapa sebagai Kapten Kibil juga turut serta menyanyikan salah satu lagu dari album Wouma. Lagu yang berjudul Karunia Semesta merupakan track ke-11 atau track penutup dari album Wouma. Secara singkat, lagu ini menceritakan mengenai rasa penuh cinta sang gitaris Changcuters, Kibil, kepada buah hatinya yang bahkan belum lahir ke dunia sekalipun. Kibil juga membagikan bahwa ini bukan pertama kalinya ia membantu vokal untuk lagu dari The Changcuters, karena jauh sebelum itu dirinya pernah membantu Tria untuk mengisi backing vokal dari beberapa lagu sebelumnya atau bahkan beberapa lagu yang ada di album Wouma. Kalau yang full sebagai lead singernya sih cuman di lagu Karunia Semesta, tapi di semua lagu kayaknya saya hampir semua lagu ada backing vokalnya. Nah, saya semua itu backing vokalnya. Vokal utama. Ya. Jadi kecuali yang tidak ada backing vokalnya, bisa didengerinnya saya juga lupa apa yang ada, apa yang nggak ada. Kayaknya ada semua ya. Iya, pokoknya dari album pertama ada. Iya, kalau misalnya ada dari album pertama sampai yang terakhir ada backing vokalnya itu saya gitu. Gitu. Itu sih. Kalau yang sendiri cuman baru Karunia Semesta kalau yang lead vokal. Dari Jakarta Selatan, Bagas Kusumo Hadi, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Puding susu karamel jadi buruan pecinta kuliner manis. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Malam segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, puding susu karamel dengan tekstur lembut dan rasa manis legit kini menjadi salah satu kuliner yang digemari masyarakat di berbagai daerah. Hidangan penutup yang memiliki lapisan karamel berwarna coklat keemasan ini dikenal berasal dari Eropa dan kini banyak dijual di kaki lima hingga kafe modern di Indonesia.
Puding susu karamel merupakan makanan penutup berbahan dasar susu, telur, gula, dan vanila yang dimasak hingga memiliki tekstur lembut dan padat. Hidangan ini memiliki ciri khas berupa lapisan karamel cair di bagian atas yang memberikan rasa manis dan aroma khas saat disajikan. Sejarah puding susu karamel diyakini berasal dari kawasan Eropa, khususnya Spanyol dan Prancis. Di Spanyol, hidangan ini dikenal dengan nama flan, sementara di Prancis disebut krem karamel. Makanan penutup ini sudah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan menjadi salah satu sajian penutup populer di kalangan bangsa Eropa. Pada awalnya, puding susu karamel dibuat dengan bahan sederhana yang mudah didapatkan, yaitu susu, telur, dan gula. Campuran tersebut dimasak dengan teknik khusus menggunakan uap atau oven agar menghasilkan tekstur halus dan lembut. Lapisan karamel dibuat dari gula yang dipanaskan hingga berubah warna menjadi coklat keemasan. Seiring perkembangan zaman, puding susu karamel mengalami banyak modifikasi di berbagai negara. Ada yang menambahkan keju, coklat, kopi, hingga buah-buahan untuk menambah cita rasa. Di Indonesia, makanan ini sering disajikan dalam potongan besar dan menjadi pilihan favorit sebagai hidangan penutup atau camilan manis. Puding susu karamel kini mudah ditemukan di pasar tradisional, toko kue, kafe, hingga pedagang kaki lima. Harganya yang terjangkau dan rasanya yang cocok dengan lidah masyarakat Indonesia membuat makanan ini semakin digemari oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Proses pembuatan puding susu karamel terbilang cukup mudah. Bahan seperti susu, telur, gula, dan vanila dicampur hingga merata, lalu dimasukkan ke dalam cetakan yang sudah diberi lapisan karamel. Adonan kemudian dimasak hingga matang dan didinginkan sebelum disajikan agar teksturnya semakin lembut dan nikmat. Selama ini, puding susu karamel tidak hanya menjadi makanan penutup, tetapi juga menjadi bagian dari tren kuliner modern yang banyak diburu masyarakat. Penampilannya yang menggugah selera dan rasa manis yang lembut menjadikan hidangan ini sering dibagikan di media sosial dan menarik minat para pecinta kuliner untuk mencobanya. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi kriminal pemirsa. Polres Lampung Tengah berhasil menggagalkan upaya pengiriman lebih dari 2.000 butir pil ekstasi dan 5 kg sabu menggunakan bus di Jalan Tol Trans Sumatera. Dari pengungkapan itu petugas menangkap 1 orang kurir dan 2 orang penerima yang mengaku telah beraksi mengedarkan narkoba sejak tahun 2020. Nggak ada tas, Dan. Nggak ada. Itu punya tas berarti ya. Udah. Tim Satres Narkoba Polres Lampung Tengah menangkap seorang kurir narkotika di dalam bus di res area ruas tol Trans Sumatera, kilometer 172, wilayah Gunung Batin, Lampung Tengah. Dalam penyergapan tersebut, polisi menemukan 2.848 butir ekstasi dan sabu seberat 5,1 gram yang disembunyikan di dalam tas milik pelaku berinisial J. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui merupakan bagian dari jaringan narkotika lintas provinsi yang membawa narkotika dari Riau menuju Lampung dan Pulau Jawa. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 orang lain berinisial R dan E di Lampung Tengah yang diduga berperan sebagai penerima barang narkotika tersebut. Di hadapan penyidik, para tersangka mengaku sudah menjalankan aksi peredaran narkoba sejak tahun 2020. Hingga kini petugas masih terus melakukan pendalaman untuk membongkar jaringan yang lebih besar, termasuk menelusuri aktor utama di balik peredaran narkotika lintas provinsi tersebut. Dari hasil pengembangan, kami berhasil mengamankan 2 orang, yakni saudara R dan saudara E yang berperan sebagai penerima paket narkotika tersebut. Apa itu? Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, berhati-hatilah saat membawa barang berharga di tempat yang sepi. Di Kota Bekasi, Jawa Barat, seorang siswi sekolah menengah pertama atau SMP menjadi korban jambret oleh pria pengendara sepeda motor beratribut ojek online. Saat duduk di atas sepeda motor menunggu temannya, handphone milik korban dirampas dalam hitungan detik. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku langsung tancap gas melarikan diri.
Inilah rekaman CCTV yang merekam detik-detik seorang siswi SMP mengejar pelaku jamret yang mengendarai sepeda motor beratribut ojek online. Peristiwa terjadi di Jalan Puskesmas Raya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat terlihat bolak-balik di lokasi. Saat melihat korban lengah karena sedang duduk di atas sepeda motor sambil menunggu temannya, pelaku langsung merampas handphone milik korban. Meski korban berteriak meminta tolong dan mengejar, pelaku berhasil melarikan diri. Sumarni Rajasa, salah satu warga menjelaskan korban sedang menunggu temannya saat pelaku memanfaatkan kelengahan dan merampas handphone milik korban. Warga menyebut aksi kejahatan serupa di lokasi tersebut sudah terjadi lebih dari 3 kali. Dia lagi ngapain tuh, Bu? Lagi duduk di motor. Oh, lagi duduk di motor. Kalau CCTV pelakunya tukang ojek apa? Katanya? Katanya pakai atribut ojek online. Ojek online. Kondisi jalan yang sepi dan minimnya pengawasan diduga menjadi faktor yang dimanfaatkan pelaku kejahatan. Warga menghimbau masyarakat, terutama anak-anak, agar lebih waspada dan tidak menunjukkan atau menggunakan barang berharga saat berada di tempat sepi. Sementara itu, berbekal rekaman CCTV, korban didampingi orang tua melaporkan kejadian ke Mapolsek Rawalumbu. Kasus tersebut kini dalam penyelidikan Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di sebuah kantor penyedia internet di Jalan Raden Imba Kesuma, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung berlangsung tegang. Pelaku yang kepergok sempat bergumul dengan karyawan dan mengancam dengan senjata api lalu kabur tanpa berhasil membawa motor. Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik aksi pencurian motor di halaman kantor penyedia internet di Jalan Raden Imba Kesuma, kawasan Kemiling, Bandar Lampung, Lampung. Dalam rekaman video, terlihat 2 orang pelaku datang menggunakan 1 sepeda motor dengan modus berpura-pura seperti pelanggan atau ojek online. Salah satu pelaku yang mengenakan baju hitam terlihat langsung turun menghampiri motor target jenis Matic, dan saat itulah karyawan yang sedang memantau CCTV menyadari aksi tersebut langsung keluar untuk menghadang. Saat itu karyawan sempat bergumul dengan pelaku, lalu salah satu pelaku mengeluarkan benda yang diduga senjata api dan mengancam akan menembak. Karena panik dan takut, karyawan memilih mundur dan menyelamatkan diri, sementara pelaku memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Menurut saksi, lokasi tersebut sudah 3 kali menjadi sasaran aksi pencurian motor dengan 1 kasus diantaranya berhasil membawa kabur kendaraan. Pas saya lagi makan itu di dalam sama teman saya itu, yang satu lihat monitor CCTV, pas kedeketin motor itu, terus saya buru-buru langsung loncat keluar dari situ. Hingga kini kasus tersebut masih dalam penyelidikan pihak kepolisian, sementara rekaman CCTV telah dijadikan barang bukti untuk mengidentifikasi para pelaku. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain pemirsa, menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polri menggelar pasar rakyat dan bazar UMKM secara serentak di 5 wilayah, salah satunya di Jakarta Barat. Ribuan warga antusias berburu sembako murah. Suasana riuh dan antrian mewarnai lapangan bola Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat, di mana ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati harga sembako murah di pasar rakyat dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan ini merupakan inisiasi Slok Polri bersama Polres Metro Jakarta Barat. Tak hanya pasar murah, warga juga disuguhkan bazar UMKM Bayangkari, pembagian makanan gratis hingga hiburan rakyat. Untuk sembako, Polri menyediakan total 5.000 paket beras, minyak goreng, dan gula pasir dengan harga terjangkau. Anjak Rojenstra Slok Polri Kombes Pol Tunggul menyatakan bahwa kegiatan ini adalah wujud pengabdian dan rasa syukur Polri kepada masyarakat. Secara nasional, Polri menyiapkan total 75.000 paket sembako di 5 lokasi berbeda. Jadi masyarakat datang ini secara spontan dan kami di 1 minggu ini sudah mensosialisasikan lewat Polsek maupun lewat Polres pada seluruh masyarakat setempat bahwa Polri akan mengadakan pasar murah, pasar rakyat di Stadion Cendrawasih di wilayah Jakarta Barat. Kemudian yang hadir bebas, langsung saja ngantri
kemudian yang bersangkutan nanti membeli sesuai dengan harga yang tadi sudah ditentukan. Demikian. Di sini ini ada hiburan apa aja Pak yang disediakan Pak? Alhamdulillah di sini hiburannya musik ya. Ada penyanyi kita siapkan dan juga ada nonton bareng Piala Dunia. Tadi kami sudah gelar jam 6.30 pagi dan juga jam 9.00 juga kami gelar. Dan juga kami siapkan 10 booth makanan gratis yang kami bagikan kepada masyarakat. Masyarakat yang hadir juga merasa terbantu dengan adanya pasar murah yang diadakan Polri. Warga berharap giat seperti ini dapat selalu diadakan guna membantu kebutuhan rumah tangga. Kalau untuk kegiatan masyarakat ini sih sangat membantu banget ya bagi masyarakat kecil kayak kita. Udah gitu harganya terjangkau. Iya betul banget. Apalagi kita juga kayak ngerasain gimana dapetin harga beras murah, dapetin gula murah, dan dapetin minyak murah juga. Seru sih Pak, walaupun banyak yang nggak bisa antri, tapi seru. Semoga bisa membantu yang masyarakat yang kondisinya lagi sekarang zaman sekarang seperti ini, jadi semoga bisa membantu sih Pak. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus mempererat kedekatan antara Polri dan warga. Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh kebahagiaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, usai jeda kami akan hadirkan dialog spesial HUT Bayangkara ke-80. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, pemirsa, di momen Hari Bayangkara ke-80, Polres Metro Depok bersama pemerintah kota, TNI, dan juga masyarakat menggelar aksi bersih-bersih lingkungan sebagai wujud nyata semangat Polri untuk masyarakat, yang juga sejalan dengan pesan Presiden Prabowo agar tema di mana menjadi jati diri dan kompas moral setiap insan Bayangkara. Dan untuk membahasnya kita telah bergabung bersama kami pemirsa Kapolres Metro Depok Kombes Pol Abdul Waras. Selamat malam Pak Abdul. Selamat malam Mbak Ulan, selamat malam para pemirsa Berita Nasional TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abdul. Sebelumnya selamat Hari Raya, selamat Hari Bayangkara ke-80 ya Pak ya. Terima kasih Mbak, terima kasih. Oke, dan pastinya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Nasional Malam. Dan Pak, sebelumnya nih Pak, tahun ini kita ngomongin HUT Bayangkara ya Pak ya. Tema yang diangkat ini kan adalah Polri untuk masyarakat. Tapi Polres Depok ini mempunyai suatu aksi yang cukup menarik begitu ya. Mengapa aksi bersih-bersih lingkungan ini dipilih oleh Polres Depok sebagai salah satu bentuk peringatan pada tahun ini Pak Abdul? Baik, terima kasih Mbak Ulan. Ada dua hal yang melatar belakangi kami memilih kegiatan ini. Yang pertama tentu ini tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto pada saat Rakornas bulan Februari 2026 lalu di Sentul. Beliau menyampaikan program ASRI, aman, sehat, resik, dan indah. Nah, ini kita tindak lanjuti dengan kegiatan yang aktual di masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi selaras dengan apa yang menjadi tema pada HUT atau Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 pada tahun ini, Polri untuk masyarakat. Jadi kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih. Demikian Mbak Ulan. Oke, baik Pak Abdul, kegiatan ini kan melibatkan pemerintah kota, kemudian juga ada TNI, Forkopimda ya, hingga masyarakat. Nah Pak, seberapa penting sih Pak sinergi seperti ini dalam membangun rasa aman sekaligus kepedulian terhadap lingkungan di kota Depok itu sendiri Pak Abdul? Baik, terima kasih Mbak. Jadi kegiatan ini kita harus ya, artinya dalam penyelesaian suatu persoalan kita berprinsip kolaboratif. Artinya kita tidak ekosektoral, jadi kita bersama-sama. Kita ambil tema ini untuk masalah kebersihan lingkungan. Ini juga ada filosofi bahwa penyelesaian persoalan lingkungan sendiri ini harus diselesaikan secara keseluruhan, baik oleh stakeholder yang ada dan juga seluruh komponen masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Kemudian yang kedua, ada filosofi juga di situ bahwa kita harus menjaga lingkungan kita.
bahwa lingkungan ini adalah titipan anak cucu kita, jadi bukan warisan, maka harus kita jaga. Kalau kita cintai alam, insya Allah alam juga akan mencintai kita. Demikian juga dengan pelaksanaan tugas kita, kalau kita bisa menjaga kebersihan, menjaga kerapian, insya Allah ini juga bisa feedbacknya kepada kami, khususnya di jajaran kepolisian untuk bisa menjadi penyemangat. Kalau lingkungan kita bersih, rapi, sehat, tentu kita akan semangat untuk melaksanakan tugas, gitu Mbak. Setuju sekali Pak Abdul. Dan selanjutnya Pak, mengapa dari banyak kawasan di Depok ini pertigaan Cilangkap yang dipilih sebagai lokasi aksi bersih-bersih? Apakah ada pertimbangan khusus atau memang menjadi salah satu titik yang membutuhkan perhatian bersama Pak? Ya, jadi kita ambil titik tersebut, memang ini menjadi perhatian juga. Di samping juga tidak melulu pada titik itu ya. Harapan kita bahwa kegiatan ini kita lakukan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga teman-teman dari Kodim. Ini untuk bisa menumbuhkan ya atau membuat respon masyarakat untuk bareng-bareng ayo kita jaga lingkungan kita seperti itu. Jadi semacam memancing ya atau mengajak untuk bareng-bareng kita jaga seperti itu. Ini sebagai awal mula, harapan kita bisa terus menerus pada daerah-daerah lain, ya wilayah-wilayah lain juga, sehingga lingkungan kita secara keseluruhan di Kota Depok ini menjadi rapi dan indah. Oke, Pak, ini kan menarik sekali ya, anggota Polri turun langsung bergotong royong bersama warga begitu ya Pak. Apa sih sebenarnya pesan yang ingin Bapak sampaikan melalui aksi yang sebenarnya sederhana tetapi penuh dengan makna ini Pak? Tadi seperti yang kami sampaikan, persoalan kita, terkhusus kami mengambil masalah lingkungan ya, kebersihan lingkungan ini tidak bisa diselesaikan dalam satu pihak atau kita serahkan kepada stakeholder terkait atau dinas lingkungan hidup di Kota Depok. Tetapi ini kita harapkan menjadi perhatian kita semua, seluruh elemen masyarakat, stakeholder yang ada, sehingga persoalan terutama sampah ini ya, masalah kebersihan sampah ini menjadi persoalan sebenarnya persoalan global. Nah, ini untuk di sini harapan kita ada kepedulian masyarakat untuk bisa bareng-bareng untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Harapan kita bahwa kegiatan ini bukan hanya seremoni dan bukan hanya di hilirnya saja, tetapi di hulunya. Artinya pola-pola peningkatan masyarakat, kepedulian masyarakat untuk bisa memulai dari lingkungan keluarga, sehingga efek dari sampah ini, karena kita tahu hampir semua kabupaten kota problemnya adalah masalah sampah. Kalau tidak kita tangani dari hulunya, artinya ada pemilahan di situ, kemudian sehingga ada program-program juga dari pemerintah daerah yang terus kita support terkait tadi pengolahan sampah bisa digunakan sebagai maggot ya. Demikian juga mungkin bisa diproses sehingga bisa menjadi pupuk hingga tidak menumpuk. Ini rata-rata kan masih konvensional dan ini terus terulang gitu. Jadi sampahnya semua menumpuk di TPA. Nah, ini kan menjadi problem karena sampai kapan TPA ini mampu untuk menampung seluruh sampah terkhusus di kita di Kota Depok ini, kalau tidak dari hulunya kita urai juga gitu. Oke, baik. Lalu berarti kegiatan ini akan berlanjut menjadi program rutin bersama pemerintah daerah dan masyarakat atau memang hanya momen-momen tertentu seperti kali ini HUT Bayangkara atau bagaimana Pak? Karena kan supaya semangatnya tidak berhenti di hari ini saja begitu ya Pak? Betul Mbak. Bayangkara betul saja gitu. Ya, betul Mbak. Kita ambil momen aja. Kita ambil momen bahwa kebetulan pada saat ini, momen Hari Bayangkara ke-80, kita ambil momen bersama-sama dengan pemerintah daerah dan juga teman-teman dari Kodim. Kita ajak masyarakat. Tetapi harapan kita bukan hanya sifatnya berhenti sampai di sini, tetapi bisa berkelanjutan. Untuk bisa terus menjaga lingkungan kita, agar tadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, aman, sehat, resik, dan indah ini bisa tercapai, khususnya di wilayah kita di Kota Depok ini.
Oke, baik. Satu lagi juga ada yang menarik nih ya, mungkin Pak, anak muda atau kalau zaman sekarang tuh disebutnya Gen Z gitu ya. Ini kan juga memiliki pengaruh besar ya dalam membentuk budaya peduli lingkungan. Apakah dari Polres sendiri ada upaya khusus gitu untuk mengajak generasi muda ikut terlibat dalam gerakan seperti ini? Mungkin kalau misalkan tidak saat ini atau mungkin gerakan-gerakan yang lainnya begitu Pak? Iya, seperti tadi kami sampaikan di awal bahwa persoalan yang ada di kita ini, terkhusus masalah lingkungan ya, atau masalah sampah ini tidak hanya bisa dikerjakan pada atau tidak hanya kita tumpukan pada dinas terkait lingkungan hidup, tetapi perlu keterlibatan semua komponen masyarakat. Nah, terkhusus Gen Z ini kan memegang peran penting ya. Seperti kita ketahui di data kependudukan kita, ini proporsi jumlah dari Gen Z ini kan bisa 60%-an ya dari jumlah penduduk kita. Nah, ini sungguh potensi yang luar biasa. Tentu kita akan lakukan kegiatan yang bisa untuk menumbuhkan semangat mereka, juga bisa menjaga lingkungan dengan program-program tentunya yang sifatnya kekinian, dalam arti bisa menyentuh mereka dengan kegiatan-kegiatan yang lebih melibatkan mereka seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi dalam sambutannya ya di HUT Bayangkara, Presiden Prabowo itu memiliki atau mempunyai amanat begitu ya, menyampaikan bahwa tema Polri ini adalah Polri untuk masyarakat dan harus menjadi jati diri dan juga kompas moral setiap insan Bayangkara. Bapak sendiri, bagaimana Bapak menerjemahkan pesan tersebut dalam pelayanan Polres Metro Depok kepada masyarakat, Pak? Jadi kita harus menyadari, insan Polri ini harus menyadari bahwa Polri ini ada itu dari masyarakat. Kemudian dalam setiap pelaksanaan tugasnya, kami menyadari sepenuhnya pada saat setiap kegiatan Polres ya, di tengah masyarakat, bahwa dalam menjaga Kamtibmas pun kita perlu support dari masyarakat. Tidak bisa kita berdiri sendiri. Artinya setiap kegiatan menjaga Kamtibmas, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya, tentu kita libatkan masyarakat. Karena Polri hadir untuk masyarakat dan juga Polri bisa menjaga negeri ini juga dengan support semua komponen masyarakat. Oke. Nah, di usia Polri yang ke-80 sendiri ini Pak, tentu harapan masyarakat kan juga semakin besar seperti yang tadi sudah Bapak sebutkan ya. Untuk menjadi pengayom, kemudian juga melindungi masyarakat gitu. Tapi pengen tahu juga nih, apa sebenarnya yang menjadi fokus Polres Metro Depok agar kehadiran Polri, terutama Polres Depok sendiri ini benar-benar semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Depok? Tadi salah satu program yang kita lakukan bersih-bersih, ini juga tadi ada filosofi, artinya bahwa dengan kondisi lingkungan yang bersih tentu ini akan menimbulkan semangat kerja kita, menimbulkan semangat kita untuk melaksanakan tugas. Di samping itu pula, kalau lingkungan ini kan berpengaruh pada perilaku kita itu sendiri. Jadi artinya kalau lingkungan kita kotor, lingkungan kita jorok, tentu ini akan membuat kita melakukan hal yang negatif. Ini korelasinya bisa di situ kan. Termasuk juga kalau lingkungan kita tidak bersih, lingkungan kita kotor, kemudian ini bisa menimbulkan efek-efek negatif di tengah masyarakat. Jadi di samping kebersihan hak real, ya artinya kebersihan itu masalah lingkungan juga, kita juga lakukan kegiatan kebersihan dalam menjaga Kamtibmas kita, dalam menjaga keamanan kita. Jadi kita peduli pada lingkungan, kita juga peduli pada keamanan di lingkungan kita. Demikian. Oke. Pak, terakhir mungkin Pak Kapolres nih, apa pesan Bapak untuk masyarakat Kota Depok dalam momentum Hari Bayangkara ke-80 agar semangat menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan ini bisa terus dilakukan bersama, Pak? Baik, terima kasih. Harapan kami kepada masyarakat Kota Depok, mari kita rawat bersama Kota Depok ini, seluruh komponen yang ada, jadi tidak ada jarak antara kami dari Polri, khususnya Polres Metro Depok, dengan seluruh komponen masyarakat. Kita bareng-bareng. Jadi kita bareng untuk senantiasa menjaga kedamaian, keamanan di Kota Depok ini. Karena apapun ceritanya, bahwa
dengan adanya aman yang tercipta, dengan adanya damai yang tercipta di Kota Depok ini, tentu program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, baik itu dari pusat, provinsi maupun kota itu sendiri bisa berjalan. Nah, dengan program-program yang sudah dicanangkan ini bisa berjalan, insya Allah ini juga akan membantu ya, perekonomian masyarakat ini bisa akan meningkat. Harapannya Kota Depok ini menjadi semakin maju. Demikian, Mbak. Baik, kalau bisa digambarkan dengan 3 kata, Pak, Kota Depok ini seperti apa menurut Bapak Kapolres, Pak? Kota Depok, masyarakatnya luar biasa, support dan bersinergi dengan seluruh komponen yang ada. Oke, baik, terima kasih Pak Kapolres Kombes Pol Abdul Waras atas waktu dan juga berbagai pandangannya ya yang telah dibagikan kepada kami di Berita Nasional Malam. Dan tentunya Pak, semoga semangat Hari Bayangkara ke-80 ini menjadi penguat kolaborasi ya antara Polri, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Kota Depok yang semakin aman, nyaman dan juga bersih ya Pak ya. Iya, betul Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Mbak Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pelaku penjamretan ponsel seorang bocah di kawasan Warung Pojok Kalideres, Jakarta Barat yang aksinya sempat rekam kamera pengawas CCTV dan viral di media sosial akhirnya dibekuk tim Buser Polsek Kalideres. Pelaku yang telah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut hanya demi untuk kecanduan membeli narkoba jenis sabu. Dari rekaman kamera pengawas CCTV ini, tampak seorang pria dengan mengendarai sepeda motor tengah beraksi melakukan penjamretan seorang bocah yang tengah bermain ponsel di depan pintu rumahnya di kawasan Jalan Warung Pojok Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Sebelum beraksi, pelaku sempat berkeliling kampung sambil mengamati situasi TKP dan korban yang akan diincarnya. Setelah mendapati sasaran korbannya, yang kebanyakan anak kecil yang tengah bermain ponsel di depan rumah, dengan cepat pelaku pun langsung merampas ponsel korban. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV yang telah viral di media sosial tersebut, pelaku berinisial AL alias Pitek akhirnya dapat ditangkap tim Buser Polsek Kalideres di tempat persembunyiannya di sebuah rumah kos di kawasan Prepedan, Kamal, Kalideres. Dari pemeriksaan pelaku yang mengaku sudah belasan kali beraksi di wilayah Jakarta Barat dan Utara tersebut, ternyata uang hasil penjualan ponsel para korbannya digunakan pelaku untuk membeli narkoba jenis sabu. A alias P, yang dimana ciri-ciri ini kita dapatkan dari hasil CCTV yang kita olah TKP pada saat kejadian. Dan kita mendapatkan ciri-ciri dari pelaku dan kita lakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku ini. Selain pelaku, polisi juga mengamankan ponsel korban yang belum sempat terjual. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 479 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita ke informasi seputar Piala Dunia 2026 pemirsa. Demam Piala Dunia 2026 turut dirasakan di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Sebuah kafe menarik perhatian pengunjung setelah menghias seluruh area dengan lebih dari 1.000 boneka beruang mengenakan jersey sepak bola. Suasana Piala Dunia terasa kental di Mi Coffee Shop yang berlokasi di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Ribuan boneka beruang berbalut jersey sepak bola menghiasi hampir seluruh sudut kafe, menciptakan nuansa unik yang menarik perhatian para pecinta sepak bola. Bagian depan kafe terdapat patung bintang sepak bola dunia seperti Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo, dan Lionel Messi. Banyak pengunjung memanfaatkan area tersebut untuk berfoto sebelum masuk ke dalam kafe dan menyaksikan pertandingan melalui layar berukuran besar. Salah satu pengunjung, Hu Yeno, mengaku tertarik datang karena dekorasi kafe yang unik dan menarik. Menurutnya, konsep tersebut berhasil menarik minat banyak anak muda, terlebih karena kafe juga menayangkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia.
Pemilik kafe mengungkapkan proses penataan dekorasi membutuhkan waktu hingga beberapa pekan. Namun hasilnya dinilai sangat memuaskan karena jumlah pengunjung meningkat secara signifikan selama turnamen berlangsung. Selama Piala Dunia 2026, kafe beroperasi selama 24 jam penuh dan menayangkan seluruh 104 pertandingan turnamen. Menurut pemilik kafe, konsep dekorasi bertema Piala Dunia berhasil meningkatkan jumlah pelanggan antara 50 hingga 70%. Piala Dunia 2026 digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen edisi ini menjadi yang pertama mengikut sertakan 48 negara dengan total 104 pertandingan. Perbedaan waktu membuat banyak penggemar sepak bola di Asia memilih menyaksikan laga hingga larut malam, termasuk di kafe bertema unik ini. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Malam kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.